Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangka dari sebuah atap rumah yang kuat sehingga bisa menahan beban yang diterimanya, baik itu beban mati yang berupa genteng, kuda-kuda, kordium, dan usuk, serta ada beban juga hujan, angin, terus ada beban orang yang saat memasangnya yang kita sebut sebagai beban hidup. Nah, banyak dari kita yang mungkin tidak tahu atau belum tahu gimana rangka yang ideal atau seberapa banyak sih beban yang diterima oleh atap rumah. Nah, untuk mendukung atap rumah yang kokoh perlu kita rancang sebuah rangka rumah yang ideal atau yang kuat. Nah, gambar ini merupakan atap rumah. Di dalam atap rumah itu terdapat rangka yang tersusun dari kaki kuda-kuda. Dia menopang genteng, terus di ujung bawahnya dia menopang dengan dinding atau kolong. Kaki kuda-kuda ini akan menerima beban dari atas, baik beban hidup maupun beban mati, dan akan didistribusikan atau diteruskan ke dinding. Nah, sehingga ada kemungkinan dinding ini akan bergeser ke arah luar, sehingga yang akan terjadi seperti garis merah putus-putus. Nah, hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan dinding bisa roboh atau bisa roboh. Oleh sebab itu perlu diberi yaitu balok tarik. Fungsinya apa? Menarik dinding atau rangka agar tidak keluar dari struktur yang seharusnya. Tidak cukup sampai sini, balok tarik ini juga menerima beban dari atas sehingga menyebabkan ada kemungkinan dia akan melengkung ke bawah. Oleh sebab itu perlu diberikan yang namanya tiang gantung, yaitu untuk menarik balok tarik ini agar tidak melengkung ke bawah. Selanjutnya, dari rangka tarik ini ada sebuah kemungkinan yang mana kaki kuda-kuda yang miring ini akan menerima beban dari atas yang bisa menyebabkan terjadinya pelengkungan. Nah, oleh sebab itu rangka yang miring ini perlu diberikan yang namanya balok sokong. Nah, balok sokong ini untuk menopang beban yang diterima oleh kaki kuda-kuda sehingga tidak melengkung. Nah, untuk memperkuat rangka atap ini perlu diberikan yang namanya batang penjepit sehingga rangka atap ini bisa berdiri kokoh dan bisa kuat untuk menahan beban, baik beban hidup maupun beban mati. Nah, untuk detail dari sambungannya bisa dilihat dari gambar paling kiri. Di situ saya mengambil dari buku teknik konstruksi bangunan gedung jilid 2 kita Tamrin. Di situ ada detailnya, bisa diikuti dan dalam prakteknya bisa dilakukan penyesuaian. Sekian dari kami, selamat mencoba.